Halo Global Ferry di sini, dan di tangan gua kali ini sudah ada Redmi Note 10S. Dan ya seperti biasa dengan posisi seperti ini, kita akan nyobain tes Genshin Impact di smartphone yang cukup baru dari Xiaomi dan Redmi kali ini, yang berada di posisi cukup unik antara Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Nah, seberapa beda sih performanya dia sama Redmi Note 10 yang kebetulan udah kita lepas dan juga kita udah uji coba sebelumnya. Mungkin ini mendapatkan sedikit bump karena ada specification bump juga di sini. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita tes Redmi Note 10S untuk main Genshin Impact. Lancar nggak sih main Genshin Impact di Redmi Note 10S? Let's check it out! Nah, jadi ini adalah Redmi Note 10S yang versi resmi Indonesia. Sebelumnya kita pegangnya Ocean Blue itu versi yang non-resmi Indonesia. Tapi yang ini sekarang udah versi resmi Indonesia. Dan mungkin supaya jadi gambaran, biasanya suka pada nanyain, Bang, kalau spesifikasi yang di bawah top speknya, ya misalnya 6GB atau 4GB, memori 64GB kayak apa. Jadi kali ini gue nggak nyobain yang top speknya, gue beli yang versi low speknya. Ini yang 664 Redmi Note 10S warna Ocean Blue, dan juga udah versi resmi Indonesia. Untuk overview aja, dia tuh pakai MediaTek Helio G95, terus ditemenin sama RAM 64GB sama RAM-nya 6GB dan storage-nya 64GB. Memorinya sendiri itu pakai UFS 2.2. Kalau RAM-nya masih LPDDR4X. Jadi di sisi memori sebenarnya nggak jauh beda sama si Redmi Note 10. Mungkin yang berbeda adalah di sini sekarang kita dapat specification bump, di mana tadi yang seperti gue bilang dia pakai MediaTek Helio G95 yang katanya lebih optimize lagi untuk gaming, sama dia sudah pakai RAM 6GB. Jadi base speknya udah bukan 4GB tapi 6GB. Di kamera pun juga sebenarnya dapat spek bump di sini nih. Dia sekarang ngisi celah di antara 48 megapikselnya Redmi Note 10 sama 108 megapiksel Redmi Note 10 Pro. Dia 64 megapiksel, jadi mungkin sensornya setara sama Redmi Note 8 Pro kali ya. 64 iya kan, kalau nggak salah Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 9 Pro gitulah. Karena 108 megapiksel pertama kali yang di mid range kan di Redmi Note 10 Pro. Tapi ya kita bukan ngomongin soal spesifikasi luasannya lagi si Redmi Note 10S. Kita udah sempet hands-on dan first impression kita sebelumnya yang bisa kalian cek di sini. Harusnya nanti muncul card kalau gue nggak lupa masukin. Dan iya, ini adalah yang versi 6GB, 64GB. Untuk Antutunya sendiri angkanya 300 ribuan. Gue belum sempat tes yang sini karena ini bener-bener literally baru fresh out of the box. Beda sama versi yang kita udah hands-on sebelumnya. Hopefully 300 ribuan itu tertranslate dengan baik di versi global ini dan juga versi RAM paling kecil. Tadi ya, dia udah MIUI 12.5 sama Android 11, jadinya mungkin itu juga jadi spesifikasi yang agak berbeda sama Redmi Note 10 yang biasa. Tapi kita masuk aja dulu ke Genshin Impact-nya. Di sini udah versi 1,5, 25745 dan segala macam, itu panjang deh ya. Nggak usah dibacain satu-satu. Bentar, nih autofocusing nyala kan? Oh nyala, oke, ngetes doang. Storage-nya 9,55GB. App size 1,11GB, user data 8,44GB. Ini cukup streamline, rata-rata smartphone Xiaomi, mau Poco, mau Xiaomi, mau Redmi, sekarang di 1,5 dengan language English aja. Ini total speknya. Jadi untuk 64GB-nya si Redmi Note 10S dan juga Redmi Note 10 biasa harusnya masih cukup oke. Cuma memang agak mepet di sini. Nggak segede saudaranya, kakaknya si Note 10 Pro yang bisa sampai 128GB. Poco X3 Pro ya, udah beribet. Poco X3 Pro yang sama juga sampai 256GB ataupun Poco F3. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tes Genshin Impact-nya. Oh ya, kita di sini masih pakai mobile data seperti biasa, Indosat di apa namanya mobile datanya. Dan oh ya, tadi gue lupa bilang, displaynya ini Full HD Plus tapi nggak refresh rate tinggi, jadi jangan expect extreme smoothness di sini. Kok gue ke logout? Ya udah, kita login dulu aja sambil gue siapin buat recordingnya.
Nah, jadi sekarang kita udah di start screen-nya. Seperti biasa nanti kita akan tes default specification, default configuration-nya dia. Kemudian di bump default configuration-nya itu ke 60 fps. Kemudian mungkin kalau ini adalah lowest, kita akan coba naikin lagi di medium 30, medium 60. Habis itu yang terakhir kita akan cobain highest 60 plus highest 60 dengan cooler, apakah akan ngehajar. Memang agak aneh sih kalau kita pakai ngetes buat highest 60 pakai cooler tuh, kayak kalau nggak kuat ya udah nggak kuat aja. Cuman just for fun, itu tes yang kita lakukan biasanya. Jadi kita coba tweak di situ aja. Jadi ini harusnya sekarang benchmarking tools kita sudah running. Kayaknya gua akan taruh di sini. Dan kalian bisa lihat di situ masih flat 30 fps ya, cuma masih di start screen saja. Kita start aja dulu. Harusnya di sini nggak gitu lama karena udah UFS 2.2. Memang nggak secepat UFS 3.1 sih buat load-nya. Kalau 3.1 harusnya lebih cepat lagi. Cuman untuk FPS-nya ya naik turun lah ya, 24, 25. Di start screen masih wajar karena juga masih loading data juga. Nggak perlu sampai ekstrim. Tapi paling nggak kekebut pintunya muncul duluan. Ya kita tap to begin. Nah, disclaimer seperti biasa, di screen ini itu akan berpengaruh banget sama koneksi internet dan juga memory speed dari masing-masing smartphone kita. Nah, di sini kan dia udah pakai LPDDR4X sama UFS 2.2. Mungkin not the highest, tapi cukup lah, good enough untuk load yang secepat ini harusnya. Catatannya harusnya. Kita pakai koneksinya yang tadi gue bilang ke mobile data, pakai Indosat, nggak pakai Orbit dulu untuk sekarang karena lagi mager. Lagi mager aja sih sebenarnya. Ini bentar. Coba kita adjust lightingnya juga sekalian. Oh, there we go. Nah, tadi ada screen flickernya. Itu sebenarnya harusnya bisa dimatiin dengan flicker free-nya di sini. Mumpung sekalian lagi di sini, mungkin kita coba. Bentar, abis ini ke load deh. Ini berapa sih loadnya? Lumayan lama nih. Udah 1 menitan lebih. Come on. Agak sayang ya loadnya tuh lama di start screen-nya ini. Kalau bisa kan lebih bagus. Come on, I want to change the flickering thing. Lama banget, buset. Akhirnya. Kenapa lama sekali? Apa koneksi internetnya? Enggak juga, yang lain lagi lancar. Baterai kita 100% ya, by the way. For starter, sama suhu initial temperature-nya dia 36,8. Normal lah ya, masih normal. Ya ini dia lagi, buset. Ini sebentar, kalau motion blur aktif minimal tuh berarti defaultnya dia adalah medium. Dipnya lumayan banyak dip itu tadi, tapi setelah lu oke sih. Sebentar, sebelum kita solve soal grafik, gua mau naikin dulu ke apa namanya mau betulin soal flickernya. Itu kalian bisa temuin di display. Anti-flicker mode-nya di-on-kan. There we go. Harusnya ini kalau gue balikin untuk bikin recording 60 fps harusnya oke. Nah, kan cakep ya. By the way, ini gue lupa lakukan ternyata di tes Poco F3. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit flicker di Poco F3. Dan wow, oke. Impress gue. Ini harusnya coba kita cek settingnya dulu. Kayaknya harusnya medium. Karena seinget gue motion blur itu aktif baru di medium. Oh iya, nice. Medium default loh. Medium default motion blur off. Iya, gila. Nggak expect gue, ternyata G95. Well, I have to say, G95 versus 678, gue akan hands down milih G95 anytime. Simply karena, buset sih makuknya tajam juga, yaulah. Simply karena G95 tuh sedikit lebih optimize memang buat gaming, jadi harusnya nggak kaget dengan performance yang kayak gini. In terms of color wise, ini salah satu drawback dari AMOLED-nya Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 biasa. Nggak sebagus Poco X3 Pro, Poco F3, Mi 11 dan kawan-kawan. Kayak color kontrasnya not as nice gitu loh, kayak agak dim. Gimana ya, mungkin kalau di kamera agak gue correction sedikit, cuman ini kalau dilihat di screen aslinya agak lebih kuning dan gue yakin night mode-nya nggak nyala. Ya, cuman dark mode doang. Oke, kita sekarang di Liyue dengan medium 30. Ya, FPS-nya sih banyak dips ya, 17, 14, kayak nggak bisa stay di 30. Something's bothering. Tapi, berat sekali, saudara-saudara. Kenapa di setel medium default tapi grafiknya kayak gini ya? Yaudah, nanti kita akan coba ke low
low aja, low 60 deh untuk bisa boost grafiknya. Ininya pun rendernya lama sekali, kita harus sampai dekat banget untuk dinding. Di atas ada pre-render yang kacau juga, dan agak gelap. Kenapa agak gelap? Kayaknya auto brightness-nya ya. Oh iya. Segini harusnya oke. Nah, pre-rendernya agak kacau tadi sih. Dips lagi banyak banget, itu nggak lurus sama sekali. FPS di Liyue Midtown-nya cuma sekitar belasan doang. That's kinda bad. Bahkan tadi sempat 10. Ya, not sure why ditaruh di medium 30 fps, like again why. Tapi G95 sebenarnya gue yakin G95 nggak segini parah. Narzo 20 Pro itu kalau nggak salah kan pakai G95 juga, although I will correct myself if I'm wrong. Tapi performanya seinget gue nggak separah ini. Dan itu sih sebelum 15 ya, itu 13 atau 13 sih. Dimana load-nya belum semakin berat nih, belum ada asetnya Eula dan kawan-kawan. Shit, nge-lag sekali. Ya, maafkan weaponnya, belum ngegacha weapon lagi. Ini weapon prototype aja, itu pun nyolong dari Diluc. Awalnya yang pakai ini tuh Diluc. Claymore gue weaponnya belum bagus-bagus amat, kayak sedih gitu sih. Oke, mungkin daripada ngeliatin ini doang, kita coba ngelawan siapa namanya? Cryo Regisvine atau ini aja deh, si Electro Hypostasis sebentar, buat ngelihat performance-nya di medium 30. Like again yang gue bilang, gue bingung kenapa dikasih di medium 30 defaultnya, tapi di monitoring grafiknya tuh dipsnya banyak banget, bener-bener tek ke bawah. Ya, don't know, I guess. Naik ya, Pak, udah lama nggak lawan Electro Hypostasis, udah lama nggak butuh resource-nya dia. Catching-nya udah mentap. Sorry. Ya, rumput-rumputan aman. Ya grafiknya sih medium sih bagus sih. Dengan AMOLED-nya Redmi Note 10 ya memang agak kurang, agak nggak tahu, di mata gua agak sedikit kuning. Although bisa juga karena kacamata gua ada blue light-nya. Cuman biasanya nggak merasakan itu sih. So, oke lah. Anyway, kita start aja dulu Electro Hypostasis-nya. Come on. Ya touch input. Touch inputnya gitulah. Aduh, Barbaranya nggak di build, lupa. Kok karena agak nge-lag sih sebenarnya, inputnya kurang sensitif sih. That's also the bad thing about it, I guess. Tengah lagi, kurang. Di sini dibantuin Ganyunya sekarang lagi di istirahatkan karena Eula. Oh iya, fisikalnya enakan Eula ya. Ganti dah. Ting batu kertas. Aduh, dikit lagi. Tanggung banget. Lag-nya berasa banget. Gue bahkan gak sempet lihat FPS-nya berapa. Damn it. Lag. Eulanya mati. Lag banget tadi pas itu. Kacau. Tuh banyak banget dipsnya di... Wah, ini lagi.
Di. Oke, wah keburu untungnya. Replenish original resin dulu. Use 1. Oke. Touch. Dan ya, kita sekarang baterai sudah berkurang 3% dari sekitar gameplay tadi berapa sih? 8 menitan ya? 9 menit deh. 3 menit 1% itu standar sih konsumsi baterainya. Tapi mungkin untuk performa FPS-nya sama sekali tidak recommended sepertinya di medium. Itu dips-nya ekstrim banget, naik turunnya. Itu pun belasan nggak jarang. Jadi gue agak ragu untuk main di medium 30 sih. Untuk suhu sendiri, sekarang suhunya udah nyentuh 41-an, 41,9, bahkan hampir 4, hampir 42. That's kinda high. Kayak, entah kenapa, gue ingetnya di memori gue G95 tidak sebegininya. Tapi ternyata sebegininya juga ya di Redmi Note 10S. Apakah karena RAM-nya yang 6 GB? Mungkin, cuma 6 GB, tapi kan kalau nggak salah standarnya sih oke segitu. Oke, kita turunin aja dulu ke grafiknya low aja, low 30. Kayak probably that would be better. Walaupun di tulisannya sih smooth. Mungkin ini cuma perlu di-tweak aja sih, kayak game booster ataupun gimana-gimana. Di mediumnya harusnya cukup oke. Karena low-nya pun di sini patokannya adalah smooth, low 30 FPS-nya. Kalau kita pun naikin ke 60, overclock sih. Coba kita jalan dulu low 60. Kayak apa low 60? Iya nggak nyampe 60, tapi lebih dari 30 is already a good thing sih. 31. Jadi mungkin angka enaknya bakalan di 30 aja. Jadi gua akan balik turunin lowest 30 abis keliling-keliling sebentar ini buat ngasih lihat aja performanya. Low 60. Touch input bakalan jadi delay banget. Tadi barusan gue coba ini nggak jalan. Di medium pun nggak gitu bagus. Tapi masih playable nggak sih? Playable sih. Elektrohipostasis aja masih bisa lewat. Ada apa ini? Random quest di atas ya? Nggak ada di sini. Ntar, mumpung bisa ngetes. Tapi nggak deh. Low 60 ngedropin FPS-nya nggak jauh beda sama tadi pas apa? Lag banget. Bukan lag banget, apa sih, touch inputnya rendah sekali. Udah belum matiin action cam lagi apanya tuh? Ininya yang kamera muter-muter mabok. Oke, ambil dulu ininya. Terus nggak satu kan? Low 60, nggak banget dah low 60. Kita balikin aja ke low 30 dan coba jalan dulu di Liyue sebelum baca Liyue itu bulan kalau nggak salah. Low aja. Aduh, sampai seret. Oh iya ganti lah, mumpung lagi kebuka. Eula, dia flexing dikit, flexing Eulanya kan. Terus kita pindah ke Liyue. Di sini seperti biasa teleport biasa. Kita biarin loading aja dulu. Oke, kita udah di Liyue. Kok tadi ada bunyinya tapi nggak muncul. Udah di Liyue, ini low 30. Sort of better, tapi memang FPS-nya nggak stabil banget. Di situ stutternya, kalau kalian lihat garis yang biru itu stutter rate-nya tinggi banget buat si Redmi Note 10S ini. Low di sini better karena di atas 13 FPS walaupun masih 18 dan 20. Pre-rendernya sedikit better juga walaupun jaggy banget grafiknya. Di samping ini kita nggak mesti sejajar nggak mesti dekat banget untuk bisa munculin detail dindingnya. Dan di midtown-nya mulai agak rame, FPS-nya kembali ngedrop ke cuma 12-an. Ya, kalau yang buat main sekedar daily grinding sih
harusnya Redmi Note 10s oke sih untuk main di low apa namanya low 30. Ini patokan gue sekarang mulainya agak apa ya 12 fps buat jalan oke lah, rasakan bukan battle tapi feels kinda bad juga sih. G95 again gue merasa memori gue dengan G95 tuh a good thing, tapi kenapa di sini giginya parah banget. Ya udah kita pindah ke boss battle. Habis ini gue mau lawan si Cryo Hippo apa ya, Cryo Hypostasis. Tapi setelah gue pikir-pikir kayak gue akan mainin apa namanya Leyline aja buat nge-spam musuh lebih banyak daripada boss battle. Boss battle nanti gue tes di pakai cooler aja, higher 60 dengan cooler. Jadi kita cari dulu Leyline Mora. Gue lagi butuh Mora banget. Mana ya Mora? Kok nggak ada? Leyline kuning. Nggak, apakah kacau? Enggak kan? Segini is oke. Kok nggak ada Leyline sama sekali? Oh ini dia Leyline kuning. Panik. Nggak ada Leyline kuning. Baterai sekarang masih di 95. Jadi udah nurun 2%-an. Tadi itu kita mulainya 9 menit. Gue risetnya dari 95, ini hitungan menitnya berantakan. Ntar ya, gue perbaikin lagi hitungan menitnya. Tapi ini sekarang kita di low 30. Jadi tadi kayaknya kita sudah main sekitar 4 menitan, 5 menitan. Yang pasti kalau di video nanti udah finalnya sih bakalan ada hitungan lebih exactnya ya. Baterai kita 95, nurun 2%. Berarti harusnya ya 5 menitan bener. Kan konsumsi 3 menit per 3% tuh. Kelewat. Salah ya? Oh, no. Ya udah turun lagi 1. Nah itu dia Leyline-nya. Kayak gue kesian aja sih si Redmi Note 10s-nya ngerender segini banyak, mendadak ngedrop gitu. Kayaknya juga karena resource-nya makin gede kan. Nih touch input-nya tuh berasa ada delay-nya sebenarnya. Nggak smooth banget tuh. Bahkan musuh-musuhnya keluarnya delay. Nah setelah di awalnya. Oke, down harusnya. Oh, di belakang. Makin jauh ya mundurnya. Ambil dulu lah sini sebelum kejauh. Pada kesini semua. Buset, ada heal troll juga. Heal troll muncul dari mana? Oh, dari yang itu kali ya. Sebenarnya sana tuh ada heal troll satu lagi. Ya, low 30 somewhat masih tetap playable. Entah kenapa touch response-nya ada beberapa yang cukup membingungkan karena delay dan segala macam. Tapi kayaknya sih karena koneksi internet juga. Tadi gue sempat lihat pingnya, buset, pingnya sempat merah. Jadi itu juga bisa jadi penyebabnya. Nah, kita kurang lebih mainnya berarti sekarang udah sampai tadi 5 menit tambah 3 menitan lagi. Jadi sudah 9 menit lah ya, udah berkurang lagi sampai ke 4%. Jadi ini agak lebih boros, tadi kan 97 kurangin 94, mendadak hitungannya bodoh sebenarnya. Ya 3%, nggak deh masih sama. 3 menit per 1% konsumsi dayanya. Ini pun kan lowest, harusnya turun. Jadi
Ya, gitulah. Masih playable, masih dengan kondisi suhu. Baterai tadi berkurang udah, menitan udah. Dengan kondisi suhu sekarang adalah 41,4 derajat, 41,7. Jadi udah mau nyentuh 42. Kenapa kok naik dibandingkan tadi pas dari medium ya? Karena udah dimainin. Seiring waktu jalan panjangnya dimainin sih, pasti suhunya makin naik juga. Tapi ya tadi kita udah nyobain medium 30, udah nyobain lowest 60 juga, dan udah nyobain lowest 30. Overall gue masih condong ke arah lowest 30 sih untuk capability dari playability-nya sendiri. Cuman tentunya nggak seru kalau kita nggak naikin ke highest 60. Sambil nanti nih abis ini biasanya Leyline yang Mora itu kan lawan Ruin Hunter. Ruin Guard ya, Ruin Guard. Gua not sure how well will it perform. Dang it, ini aja udah ngedips banget langsung. No, FPS-nya 10. Oh no, bentar. FPS-nya udah, kita kali belum matiin motion blur-nya. Motion blur akan gue matikan seperti biasa. Ya, FPS-nya 18, 20, nggak jauh beda sama tadi, tapi grafiknya lebih bagus dan ping-nya mendadak merah. Cuman ini kita stable. Ya, stable tapi di 16. Flat, datar udah kayak Oscar. Oh no. Aduh. Ya udah, kita coba tes dulu aja ngelawan Ruin Hunter di sini, dan hal bodoh apa yang akan terjadi. Kayaknya sih bakalan ini sekali. Bakalan benar-benar stupid sekali. Oh, apa Spartacus ya? Oh, no. FPS-nya 3. FPS-nya 3. Lebih main. Gue pun udah menyerah buat evade kan. Kayak, how can I even evade with this jagginess? What the? Ngestak. Gue mau menyerah rasanya dengan hidup. Ayo, dikit lagi. Ini sih udah review dari ininya. Kayaknya sih nggak mungkin untuk kita ngetes pakai cooler highest itu. Ini udah dalam posisi yang sangat aneh. Bukannya nggak playable, bukannya nggak playable lagi, ini sangat tidak bisa dimainkan. Oke, di dalam 4 menit kita main highest 60, gue menyerah. Konsumsi buset, bahkan nggak bisa ngambil item. Konsumsi baterai 1% tadi di 2 menit. Tapi kalau udah nggak ada monsternya tuh enak-enak aja gitu. Kayak masih stable 17 dia, 17 FPS. Like, touch the bottom 3, use original resin, dan kita sudah mengklaim Mora lagi. Ya, itu highest 60 FPS. Sangat tidak direkomendasikan. Gue juga nggak tahu kenapa gue melakukan hal bodoh seperti ini, tapi ya sudahlah. Karena terakhir kita akan coba, karena tadi sweet spotnya sepertinya di lowest, jadi kita akan kembali, ke low, jadi kita akan kembali ke medium, tapi kita pakein cooler buat lihat apakah performanya naik. Dan untuk performa hitnya sendiri setelah di highest itu mentok-mentok masih 43-an, belum sampai 12.45, so ini 42,5 bahkan ke registernya terakhir. Ya, sort of okay and not okay di highest. Ya udah, gua akan seperti biasa reset kamera dulu, reset si smartphone-nya, reset benchmarkingnya kita, terus kita akan pasangin coolernya. Nah, sekarang coolernya udah ready. Sekarang dia suhunya 5 derajat di sini. Tapi kalau di padnya sendiri udah ya sama, udah 4 derajat, 5 derajat mungkin. Yang sini tuh lebih dekat ke dinginnya lagi. Terus untuk suhu smartphone-nya sendiri, entry-nya dia sekarang di 38-an derajat. Sekarang kita akan coba reset grafiknya di ini. Sekarang grafiknya
di medium, jadi gue udah set untuk medium aja. Dan profilingnya harusnya bentar lagi nyala. Iya, udah. Kita mulai di medium 30 aja. Kenapa? Karena gue actually berharap si G95 itu bisa push further lagi dari performa mediumnya sebelumnya. Dan sekarang yang kita akan cobain medium 30 fps-nya ke gue kinda galau sih mau kemana. Kayaknya gue akan melakukan tes yang biasanya ke si siapa? Cryo Regisline karena areanya lebih... Nggak deh, ini aja, Cryo Hypostasis aja. Karena areanya lebih luas dan lebih ini. Walaupun memang nggak ada ultinya Cryo yang agak lebih ekstrim lagi yang kayak di Regisline si Hypostasinya. Nggak mau back, oke. Utamanya sih gue akan pakai D-Loop. Baterai sekarang udah 92%. Kita baru main sekitar 1 menitan. Ya PS-nya sih sangat tidak stabil ya, naik turun. Jadi kita ini tadi gue udah sempet lawan dia, jadi ininya udah pada nyala. Kita panasin aja langsung Cryo Hypostasisnya. Mundur nih. Oke. Tapi ini lebih smoother sih. Ya FPS-nya memang nggak bump ekstrim. Nggak. Oke, dia nabrak. Wah, nyangkut. FPS-nya sih nggak ngedrop separah tadi. Ini dalam kondisi masih lebih playable dibandingkan sebelumnya di mediumnya. Ya kalau mainan fisikal enak sih. Oh ya Yola kan udah agak lumayan ya. Coba dulu deh. Ya kan gebukannya Yola lebih sesuai. Tapi enaknya kalau di loop ada efek meltnya sih, which is nice. Dikit lagi, come on. Nggak nyampe ya, lupa. Oke. Nah, sudah. Sini kau. Oke. Kok nggak kena yang terakhir? What the heck? Setengah. Nggak nyampe, dang it. Kenapa yang terakhir tadi nggak kena ya? Oke. Oke, harusnya sudah kelar. ini baru kesekian kalinya bisa sampai harus 2 kali. Replenish lagi. Use original resin dan ya, medium 30 kalau kalian pakai cooler much more playable memang, tapi performance hitnya agak amburadul kemana-mana. Ya kalau pakai cooler jadi enggak. Touch response-nya memang agak kemana-mana. Kayaknya sih itu bukan karena layarnya aja, tapi memang karena performanya G95 nggak di-push segitunya. By the way, tadi baterai berarti kita sekarang sisa 90 di 5 menitan, 6 menitan, sekitar 6 menitan.
Ya, berarti konsumsi daya tetap di 3 menit 1%, nggak ada perubahan di situ. Untuk suhunya sendiri, coolernya udah nunjukin 12 derajat, berarti ini udah coolingnya udah mulai naik banget. Di operatingnya dia 24 derajat, dan di suhu si Redmi Note 10S-nya sendiri udah turun drastis ke 36 derajat, which is a lot cooler daripada sebelumnya yang sempat 40 derajat. Nice juga bisa diterjunkan segitu. Padahal warnanya udah cool blue kayak gini ya, kayak ganyu, ya ganyu dan Eula lah ya, ocean blue. Tapi ya performa gaming sendiri, di sini gue sedikit lebih menyarankan untuk kalian main di low 30 aja, itu pun bukan untuk long term, hanya buat sekedar apa namanya daily grind atau pastime biasa buat hal yang bahkan lebih ringan lagi, nggak sampai harus domain battle ataupun boss battle, ya mungkin cuma ngerjain daily quest, request, cooking, material gathering dan segala macam is okay. Tapi kalau kalian mau nge-boss battle segala macam, low 30 lebih recommended, unless kalian mau medium 30 pakai cooler macam Fan Cooler 2 Pro kayak gini. Kalau untuk konsumsi daya baterai sendiri ya standar semuanya. Heat performance cukup amburadul kemana-mana. Tadi kalian juga bisa lihat di benchmarkingnya, di situ agak kemana-mana juga, FPS-nya naik turun di beberapa settingan performance. Jadi apakah recommended untuk main Genshin Impact di Redmi Note 10S? Jawaban gue agak tanggung, karena Redmi Note 10 Pro memberikan pengalaman yang sedikit lebih lagi dengan harga yang beda tipis sama Redmi Note 10S. Tapi kalau misalkan kalian mau sekedar butuh smartphone daily yang misalnya nggak suka sama Helio, ya ada opsi untuk Snapdragon walaupun RAM sama storage-nya lebih kecil. Ini dia menang RAM sama storage aja, that's kinda all. Performa G95-nya entah kenapa nggak semaksimal yang gue ingat untuk main Genshin. And I guess that's just something that needs to be fixed dari MIUI juga atau dari MIUI. Karena ini MIUI 12.5 pertama yang gue cobain di G95. Biasanya G95 yang lain itu gue cobain di MIUI 11, MIUI 12, kalau nggak salah 11, 12, sama Realme UI 1, Realme UI 2, atau istilahnya Color OS Android 11. Nggak gitu, harusnya nggak gitu ekstrim perubahannya, tapi nggak tahu kenapa di sini gitu. Jadi ya gitulah kesimpulannya, main Genshin Impact di sini bisa banget, playable aja, nggak banget. Tapi kalau kalian mau main di low 30 aja, medium 30 is okay selama ada cooler, sisanya skip aja. High 60 lupakan, itu nggak enak banget. Yaudah, sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Genshin Impact, nggak mesti tentang Xiaomi, nggak mesti tentang Realme, nggak mesti tentang si Redmi Note 10S ini, tapi tentang apapun silahkan. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di @guigui.com. Kita ada di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga tentunya saja Facebook. Siapa tahu kalian bisa ngobrol-ngobrol juga sama guimin-guimin yang lainnya yang nggak muncul di video, yang biasa jadi writer kita juga, ataupun jurnalis kita di lapangan. Yaudah, sekian aja video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Gue udah ngantuk. Ferry signing out, dan tentu saja Eula signing out. Untuk sekarang, beberapa waktu ke depan, Eula bakalan jadi maskot di tes Genshin Impact kita dulu ya. Ferry signing out. Bye-bye. Dan Eula signing out tuh, dia udah nyisir-nyisir saatnya tidur. Bye-bye.